Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Pengertian: membaca data adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel atau diagram batang tersebut. Sedangkan menafsir data adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel atau diagram batang. Adapun langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang yaitu: 1. Mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, lalu dikelompokkan menurut nilai yang sama. 2. Memasukkan data ke dalam tabel. 3. Menyajikan data ke dalam diagram batang. 4. Tuliskan judul di bagian atas tabel menggunakan huruf kapital. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh penyelesaian latihan soal halaman 175. Soal nomor 16. Tabel berikut menunjukkan hasil panen sayur-sayuran di suatu daerah. Sajikan tabel tersebut dalam diagram batang. Kita perhatikan ada wortel, kubis, sawi, kembang kol, dan lobak. Penyelesaian: kita akan membuat diagram batang dari hasil panen sayur-sayuran. Kita buat sumbu datar dan sumbu tegaknya. Sumbu datar untuk jenis sayuran, sumbu tegak untuk hasil panen dalam satuan berat ton. Kita mulai dengan wortel sebanyak 1.500 ton. Maka kita buat pada diagram batang untuk mewakili data tersebut. Kemudian kubis 1.000, kemudian sawi 3.000, kembang kol 3.500, dan lobak 2.000. Dan inilah contoh dari diagram batang hasil panen sayur-sayuran. Soal nomor 17. Tabel berikut menunjukkan banyak siswa di suatu sekolah dasar pada tahun 2013 sampai 2017. Sajikan tabel tersebut dalam diagram batang. Penyelesaian: kita buat diagram batang banyak siswa di suatu sekolah. Kita buat dulu sumbu datar dan sumbu tegaknya. Sumbu datar untuk tahun dan sumbu tegak untuk banyak siswa. Kemudian kita beri keterangan batang berwarna biru tua untuk laki-laki dan batang berwarna biru muda untuk perempuan. Kita mulai pada tahun 2013. Laki-laki sebanyak 80 dan perempuan sebanyak 100. Kita cantumkan pada diagram batang tersebut. Kemudian untuk 2014 laki-laki 100 dan perempuan 75. Kemudian untuk 2015 laki-laki 90, perempuan 80. Kemudian untuk tahun 2016 laki-laki 85 dan perempuan 95. Kemudian untuk tahun 2017 laki-laki 95 dan perempuan 75. Dan inilah contoh dari diagram batang banyak siswa di suatu sekolah. Soal nomor 18. Diagram batang di bawah ini menunjukkan jenis kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya.
Jenis kendaraan apa yang paling banyak ditemui? Berapa banyak jenis kendaraan yang ditemui? Jawab untuk pertanyaan yang pertama. Kendaraan yang paling banyak ditemui adalah motor. Kenapa? Karena pada diagram batang, batang yang tertinggi menunjukkan yang paling banyak. Dan banyaknya motor ada 95. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa banyak jenis kendaraan yang ditemui? Kendaraan yang banyak ditemui ada 4 jenis, yaitu beca, sepeda, motor, dan mobil. Selanjutnya, latihan soal halaman 176 nomor 19. Banyak penduduk usia 20-40 tahun di suatu daerah selama 5 tahun disajikan dalam diagram berikut ini. Pertanyaannya, A. Berapakah selisih penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2017? Kita perhatikan pada diagram batang. Laki-laki dengan warna ungu tua dan perempuan dengan warna ungu muda. Laki-lakinya ada 1.200 dan perempuannya ada 1.500. Untuk menentukan selisih, maka caranya banyaknya perempuan dikurangi dengan banyaknya laki-laki. 1.500 dikurangi 1.200, hasilnya 300. Jadi selisihnya ada 300. Kemudian yang B, pada tahun berapakah jumlah penduduk terbanyak? Tentunya ya pada tahun 2017 sebanyak 2.700. Soal nomor 20. Data tinggi badan siswa kelas 4 disajikan dalam diagram berikut. Jika banyak siswa kelas 4 seluruhnya ada 60, maka berapa banyak siswa kelas 4 yang mempunyai tinggi badan 132 cm? Jawab, kita lihat per ukuran tinggi. 130 cm ada 7 siswa, 131 cm ada 12 siswa, 133 cm ada 14 siswa, 134 cm ada 10 siswa, dan 135 cm ada 9 siswa. Kemudian, banyaknya siswa dari masing-masing tinggi kita jumlahkan. 7 tambah 12 tambah 14 tambah 10 tambah 9, hasilnya 52. Selanjutnya tinggal kita kurangi banyaknya siswa 60 dikurangi 52, hasilnya 8. Jadi yang tinggi badannya 132 cm ada 8 siswa. Demikian beberapa contoh penyelesaian latihan soal halaman 175-176 yang berhubungan dengan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.